Ibu hemat tetap menabung meski tekanan beban dan biaya sosial tinggi. Saat harga BBM dan sembako naik, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, apa kabarnya hari ini setelah melihat harga cabai dan bensin yang hobi banget naik? Melebihi tensi darah kita saat anak susah makan. Jujur saja ya Bu, rasanya ingin sekali mengeluh ke tiang listrik atau curhat ke panci di dapur karena beban hidup kok. Makin kesini makin mirip wahana roller coaster yang tanjakannya tajam sekali, tapi turunnya tidak kelihatan. Saya sengaja ajak ibu mengobrol lewat video ini, karena fenomena ibu hemat itu sekarang bukan lagi pilihan tapi sudah jadi bakat terpendam yang dipaksa keluar demi bertahan hidup di tengah badai kenaikan harga barang pokok. Menurut sebuah artikel keuangan keluarga yang baru saja saya baca, kunci ketahanan ekonomi rumah tangga sebenarnya ada di jempol dan kalkulator para ibu yang sanggup memutar uang Rp100.000 supaya tetap bisa makan enak, sekaligus tetap terlihat elegan di depan tetangga. Kita harus sadar bahwa materi ini penting banget. Karena kalau kita tidak pintar mengatur strategi, tabungan kita bisa habis. Bukan buat makan, tapi cuma buat beli gengsi dan membayar tagihan yang namanya biaya sosial. Kita mulai obrolan kita dari musuh tersembunyi yang sering bikin dompet ibu-ibu bocor halus tanpa sadar, yaitu biaya dan beban sosial yang seringnya lebih galak dari tagihan listrik. Biaya sosial itu sebenarnya adalah pengeluaran yang muncul karena interaksi kita dengan lingkungan, seperti uang sumbangan hajatan tetangga yang setiap minggu ada saja, iuran seragam arisan yang warnanya gonta-ganti setiap bulan, sampai biaya nongkrong cantik yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Sementara itu beban sosial adalah tekanan mental yang ibu rasakan saat merasa harus mengikuti standar hidup orang lain supaya tidak dibilang pelit atau tidak gaul di grup percakapan ponsel. Masalahnya harga beras tidak mau kompromi dengan gengsi kita. Dan kalau kita terus-menerus memprioritaskan perasaan orang lain di atas kesehatan saldo tabungan sendiri, bisa-bisa kita yang pusing 7 keliling saat anak butuh biaya sekolah mendadak. Jadi mari kita sepakat bahwa menjadi ibu yang hemat itu tidak sama dengan pelit, tapi itu adalah bentuk kasih sayang yang nyata untuk masa depan keluarga kita sendiri. Urutan cara pertama yang wajib ibu lakukan adalah melakukan audit perasaan sebelum melakukan audit pengeluaran. Karena seringkali kita belanja itu untuk mengobati rasa lelah bukan karena butuh barangnya. Coba ibu ingat lagi. Berapa banyak daster atau kerudung di lemari yang dibeli cuma gara-gara melihat postingan teman atau merasa tidak enak saat ditawari pedagang di pasar. Cara kedua adalah berani bilang tidak dengan sopan, namun tegas saat ada ajakan kegiatan sosial yang sekiranya bakal menguras kantong secara berlebihan tanpa manfaat yang jelas bagi keluarga. Misalnya kalau ada ajakan makan di luar yang harganya setara dengan uang belanja sayur 3 hari, ibu boleh banget menolak dengan alasan sudah masak di rumah atau sedang fokus menabung untuk renovasi dapur. Tidak perlu merasa bersalah karena teman yang baik pasti akan mengerti kondisi kita tanpa harus kita jelaskan panjang lebar sampai membawa-bawa buku tabungan sebagai bukti. Cara ketiga yang sangat krusial adalah membuat pos dana sosial yang sudah ditentukan batas atasnya setiap bulan agar tidak mengganggu jatah uang susu atau bayar kontrakan. Ibu bisa menyisihkan uang receh sisa belanja atau uang kembalian parkir ke dalam satu toples khusus yang hanya boleh dibuka kalau ada undangan pernikahan atau kerabat yang sakit. Dengan begitu, saat ada pengeluaran mendadak yang sifatnya sosial, ibu tidak perlu mengambil jatah uang tabungan utama yang sedang kita pupuk sedikit demi sedikit. Cara keempat adalah mencari alternatif kegiatan sosial yang murah meriah
tapi tetap mempererat silaturahmi, seperti mengadakan pengajian atau sekadar kumpul di teras rumah dengan membawa camilan masing-masing. Ingat ya Bu, yang mahal itu biasanya adalah kemasannya bukan kebersamaannya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran kompetisi kemewahan yang tidak ada garis finishnya sama sekali. Langkah kelima yang tidak kalah penting adalah ibu harus mulai akrab dengan yang namanya belanja pintar atau istilah kerennya smart shopping dengan memanfaatkan promo dan diskon secara maksimal. Jangan malu berburu telur yang harganya miring di pasar tradisional, atau rela mengantre demi minyak goreng promo di minimarket asalkan kualitasnya tetap terjaga bagi kesehatan keluarga. Cara keenam adalah dengan melakukan substitusi atau mengganti barang yang mahal dengan yang lebih ekonomis, tapi fungsinya sama persis, seperti mengganti merek sabun cuci piring yang mahal dengan merek lokal yang kualitasnya sama. Ibu juga bisa mulai menanam bumbu dapur sendiri di pot atau lahan sempit depan rumah. Karena kalau harga cabai naik lagi, ibu tinggal petik saja sambil senyum manis ke arah pasar. Efeknya mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten selama setahun, ibu bakal kaget melihat angka di buku tabungan yang ternyata bisa terkumpul cukup banyak. Urutan ketujuh adalah mengutamakan komunikasi yang terbuka dengan suami mengenai prioritas keuangan keluarga agar tidak ada salah paham saat ibu mulai menerapkan kebijakan pengetatan anggaran. Jangan sampai ibu sudah mati-matian berhemat di dapur, tapi suami malah asyik beli hobi baru yang harganya selangit, tanpa sepengetahuan ibu yang sudah pusing mengatur uang belanja. Ajak suami berdiskusi dengan santai sambil minum teh sore hari tentang target apa yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan. Misalnya, ingin punya dana darurat sebesar 5 juta rupiah. Dengan adanya tujuan yang jelas, tekanan dari luar atau kenaikan harga bensin tidak akan membuat mental ibu goyah, karena ibu tahu persis arah kapal keluarga ini mau dibawa kemana. Kekompakan antara suami dan istri adalah kunci utama agar benteng pertahanan ekonomi keluarga tetap kokoh, meski badai inflasi datang silih berganti setiap hari. Cara kedelapan yang unik tapi ampuh adalah dengan membatasi waktu bermain media sosial jika ibu merasa sering tergoda dengan iklan atau gaya hidup mewah para selebriti yang sering lewat di beranda. Kadang, rasa kurang itu muncul bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita terlalu sering melihat apa yang dimiliki orang lain, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tangan. Cara ke-9 adalah selalu sediakan dana cadangan. Sekecil apapun itu, setiap kali ibu menerima uang bulanan, meski cuma Rp10.000 saja, tetap masukkan ke tabungan tersembunyi. Rahasia ibu sukses menabung adalah konsistensi, bukan besarnya nominal, karena tetesan air yang terus-menerus bisa melubangi batu. Begitu juga uang receh yang dikumpulkan bisa menjadi modal usaha nantinya. Ibu harus bangga menjadi manajer keuangan keluarga yang handal, karena di tangan ibu yang terampil, uang yang terbatas bisa menjadi berkah yang tidak terbatas bagi seluruh anggota keluarga. Satu tips lagi yang sering dilupakan adalah jangan pernah belanja saat perut lapar atau saat hati sedang emosi. Karena biasanya logika kita akan kalah oleh keinginan sesaat untuk memuaskan rasa lapar atau sedih. Belanjalah dengan daftar yang sudah ditulis rapi dari rumah, dan berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak melirik rak lain, yang isinya hanya godaan iman berupa diskon barang yang tidak perlu. Bayangkan saja wajah anak-anak yang tersenyum saat tabungan pendidikannya aman. Itu jauh lebih membahagiakan daripada sekadar punya tas baru, tapi isinya cuma nota tagihan. Kalaupun sesekali ibu ingin menyenangkan diri sendiri, itu boleh saja, asalkan sudah dianggarkan sejak awal dan tidak menggunakan uang yang seharusnya untuk bayar cicilan atau kebutuhan pokok. Jadi ibu yang
Cerdas itu berarti tahu kapan harus menarik rem dan kapan boleh memberikan apresiasi sedikit untuk diri sendiri agar tidak stres dalam menjalani peran yang luar biasa ini. Kalau dipikir-pikir ya Bu, tugas kita ini beratnya melebihi Menteri Keuangan. Karena kita harus mengelola anggaran yang kadang tidak masuk akal jumlahnya. Dengan daftar keinginan anggota keluarga yang panjangnya seperti kereta api, bayangkan saja, kita harus jadi ahli gizi saat harga daging naik, jadi ahli energi saat tarif listrik merangkak pelan, dan jadi psikolog saat anak minta mainan baru padahal tabungan sedang tipis. Kadang saya merasa kalau ibu-ibu di Indonesia ini adalah pesulap handal yang bisa mengubah satu ekor ayam menjadi hidangan untuk makan pagi, siang, sampai malam dengan menu yang seolah-olah berbeda. Belum lagi kalau ada teman yang pamer liburan ke luar negeri di media sosial, rasanya ingin sekali kita membalas dengan foto jemuran yang sudah kering sempurna, karena itu adalah prestasi besar bagi kita. Jadi jangan terlalu dibawa stres ya Bu, karena tawa ibu adalah obat paling murah dan mujarab untuk menjaga kehangatan suasana rumah di tengah himpitan ekonomi yang makin menjepit. Mari kita merenung sejenak bahwa perjuangan ibu dalam menghemat uang dan menabung di tengah gempuran harga yang tidak masuk akal adalah sebuah bentuk ibadah dan pengabdian yang sangat mulia. Tidak perlu merasa rendah diri kalau kita tidak bisa mengikuti gaya hidup mewah orang lain. Karena kekayaan yang sejati bukan terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada ketenangan hati saat kebutuhan keluarga terpenuhi. Mungkin saat ini ibu merasa lelah harus selalu berhitung setiap kali ingin membeli sesuatu. Tapi percayalah bahwa setiap butir penghematan yang ibu lakukan akan membuahkan hasil yang manis di masa depan. Tetaplah menjadi ibu yang tangguh dan optimis, karena ekonomi boleh saja sulit. Tapi semangat kita untuk membahagiakan keluarga tidak boleh ikut menyusut seperti ukuran tempe di pasar. Teruslah belajar dan berbagi tips hemat dengan sesama ibu, agar kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak dan dompet yang tetap terjaga isinya. Materi tentang biaya sosial dan cara menghemat ini saya harapkan bisa menjadi bekal buat ibu agar lebih percaya diri saat harus menolak ajakan yang tidak sesuai dengan kondisi kantong. Jangan biarkan komentar orang lain merusak kedamaian finansial keluarga. Ibu karena yang paling tahu kebutuhan dapur adalah ibu sendiri, bukan orang lain. Sekarang waktunya ibu mempraktekkan tips tadi satu persatu, mulai dari hal yang paling kecil dan rasakan perbedaannya dalam beberapa bulan ke depan. Saya yakin ibu pasti bisa, karena kekuatan seorang ibu itu luar biasa dan tidak akan goyah hanya karena harga cabai yang naik turun seperti perasaan remaja. Apakah ibu punya pengalaman unik atau tips hemat lainnya yang sering ibu lakukan saat harga barang pokok sedang naik? Kalau ada, boleh banget ibu ceritakan di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi ilmu dan semangat. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.